Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa yang ada di Bali, kejadian meledak adalah murni dari kelompok kami. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa yang pernah terjadi di Pulau Bali pada tahun 2002. Kejadian itu merupakan salah satu kejadian yang pernah terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 yang biasa dikenal dengan ini tulisannya. Mau tahu bagaimana kronologinya dan latar belakangnya? Untuk itu kita masuk ke dalam videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Teman-teman, pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 itu, masyarakat dunia dikejutkan dengan peristiwa bom di Kuta, Bali. Peristiwa ini melibatkan beberapa kelompok dan beberapa latar belakang yang menyertainya. Adapun latar belakang yang memicu terjadinya bom Bali 1 merupakan salah satu dari rencana balas dendam dari peristiwa yang pernah terjadi di Ambon dan Poso. Karena dalam peristiwa konflik yang terjadi di Ambon dan Poso tersebut, banyak umat muslim yang menjadi korban. Nah, tujuan dipilihnya Pulau Bali ini bukan tanpa alasan ya teman-teman, karena Pulau Bali ini merupakan salah satu pulau yang menurut mereka-mereka ini atau menurut oknum-oknum dari peristiwa ini itu merupakan tempat atau daerah yang banyak sekali terjadi pola hidup yang bermaksiat begitu, atau tempat maksiat begitu ya. Nah, jadi mereka pilih Pulau Bali sebagai sentral daripada peristiwa ini. Nah teman-teman, para pelaku bom ini juga merupakan anggota dari Jaringan Darul Islam atau DI dan juga Organisasi Penerus Negara Islam atau NII. Menurut salah seorang oknum dari peristiwa ini, ya namanya itu Ali Imron, mereka merencanakan peristiwa ini itu tepatnya 1 tahun setelah peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat. Nah ini kejadiannya, yaitu bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2002. Namun salah satu oknum yang lainnya, yaitu Amrozi, memikirkan bahwa persiapan ini belum matang begitu. Jadi sebaiknya ditunda dulu, jangan di tanggal yang sudah mereka tentukan atau sudah mereka rencanakan begitu. Nah, tujuan Bali ini juga itu dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang di Afghanistan atas penindasan yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat atau Amerika Serikat itu sendiri, karena para oknum ini menganggap bahwa perang Afghanistan itu telah sangat menindas rakyat yang ada di sana. Nah, sebelum kita lanjut ke kronologinya teman-teman, kita perlu mengenal siapa saja pelaku yang berperan aktif dalam peristiwa ini. Nah, yang pertama itu ada Ali Imron, kemudian ada Amrozi, ada Samudra atau Imam Samudra, dan beberapa gengnya yang lain. Nah teman-teman, peristiwa ini dimulai pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Pada saat hari kejadian, Ali Imron telah menyiapkan satu bom kotak dengan berat 6 kg dengan sistem remote control yang dapat diledakkan dari jarak jauh begitu ya. Kemudian pada jam 8 malam atau jam 20:45 waktu Indonesia Tengah di malam hari, dengan menggunakan motor, Ali Imron ini meletakkan bom tersebut di trotoar dekat kantor konsultan jenderal Amerika Serikat. Selanjutnya, Ali Imron juga menuju kawasan Legian di dekat diskotik Sari Club dan diskotik Pedipub untuk memantau lalu lintas pada saat itu ya. Dan kemudian kembali ke rumah kontrakannya. Kurang lebih dari jam 11 malam, Jalan Legian, Kota Bali diguncang oleh dua bom meledak dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Tersebut meledak di Renoan Pedipub dan Sari Club di Jalan Legian Kota Bali. Lebih dari 200 orang yang menjadi korban, dengan 200 orang dikabarkan luka berat dan ringan.
Sebelum itu, pada sekitar jam 10 malam atau jam 10.30 waktu Indonesia Tengah, Ali Imron bersama dua pelaku diri lainnya, yakni Jimmy dan Iqbal, berangkat menuju kawasan Legian dengan mobil Mitsubishi. Sementara oknum lainnya yaitu Idris, mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan motor. Sesampainya di Legian, Ali Imron memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel detonator di kotak switch di mobil Mitsubishi L300 yang diparkir dekat dengan diskotik Sari Club. Sementara Iqbal yang menjadi pengantin itu diperintahkan untuk memakai bom ropi yang ditunjukkan untuk diledakkan atau meledakkan diri di diskotik Pedipub. Kemudian pada jam 11.15 waktu Indonesia Tengah, ledakan pertama terjadi di dalam diskotik Pedipub yang berasal dari rompi yang dikenakan oleh Iqbal. Ledakan berikutnya terjadi 5 meter dari depan diskotik Sari Club yang berasal dari bom di dalam mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Jimmy tadi. Ledakan bom susulan kembali terjadi kurang lebih 10 menit lah. Kemudian bom kembali meledak di Renon berdekatan dengan kantor konsultan Amerika Serikat, namun di sana tidak ada korban jiwa. Teman-teman, pada tanggal 16 Oktober tahun 2002, Polda Bali memanggil 50 orang lebih untuk dimintai keterangan. Tidak hanya itu, Polri juga menerjunkan tim forensik dari Australia untuk mengidentifikasi beberapa jumlah korban atau beberapa jenazah. Nah, pada tanggal 20 Oktober tahun 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bahwa bom Pedipub berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Sementara bom dekat konsultan Amerika Serikat itu, mereka menggunakan jenis TNT berbobot kecil sekitar 0,5 kg saja. Pemerintah saat itu yang dipegang oleh Megawati Soekarno Putri terus mendesak polisi untuk menuntaskan kasus yang menggoncang nama Indonesia, yang mencoreng nama Indonesia ini. Putri Soekarno itu atau Bunda kita bersama pada saat itu memberi batas waktu. Katanya kasus harus tuntas pada November tahun 2002. Kemudian pada tanggal 30 Oktober tahun 2002, titik terang pelaku bom Bali 1 mulai muncul. 3 sketsa wajah tersangka itu dipublikasikan dengan cepat. Nama dan identitas tersangka telah dikantongi petugas. Tak cuma itu, polisi juga mengklaim telah mengetahui persembunyian para tersangka. Mereka tidak tinggal bersama namun masih di Indonesia. Pada tanggal 5 November tahun 2002, salah satu tersangka, Amrozi, berhasil diringkus di rumahnya Desa Tengulun, Lamongan, Jawa Timur. Amrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledakan. Ali Imron, Ali Fauzi Komarudin yang merupakan eksekutor di seri Pedipub, sementara M. Gufron dan Mubarak menjadi orang yang membantu mempersiapkan peledakan. Polisi juga memburu Muhammad Gufron, kakak dari Amrozi ini, Ali Imron yang merupakan adik dari Amrozi, dan Ali Fauzi yang merupakan saudara lain dari ibu kandung Amrozi. Kakak tiri Amrozi, Tafsir, dianggap tahu seluk-beluk mobil Mitsubishi L300 dan meminjamkan rumahnya untuk dipakai Amrozi sebagai bengkel. Ali Imron bersama 4 tersangka lainnya berhasil ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 16 Januari tahun 2003. Sedangkan untuk tersangka Amrozi sendiri divonis hukuman mati di pengadilan pada tanggal 7 Agustus tahun 2003. Dan begitu saja pembahasan terkait dengan peristiwa kelam yang pernah terjadi di Pulau Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Mungkin ada penyampaian admin yang kurang dari sisi referensi dan informasinya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana ya. Dan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.